Kalau Anda memiliki uang 1,8 M tapi Anda suka off-road, suka ke mall, suka datang ke kondangan orang, suka meeting ke pemegang saham, ini mobil yang cocok untuk Anda. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Ya udah subscribe, mantap! Ya, ini dia Range Rover Evoque. Jadi ini generasi kedua dan sekarang udah facelift. Jadi kalau nggak salah dulu di tahun 2021 deh. Atau 2020 itu launching generasi keduanya. Bentuknya seperti ini dan ada facelift lagi, sekarang bentuknya juga seperti ini. Coba Anda cari tahu kira-kira apa ubahannya di mobil ini. Jujur nggak banyak. Itu yang berubah di bagian sini, grill tampilannya agak berubah, agak berbeda dengan sebelumnya. Sekarang ini lampu utama juga berubah. Dulu kan ada DRL memanjang, terus ada apa sih kayak tabung gitu di sini, bulatan panjang. Sekarang udah ganti LED bar seperti ini. Jadi dia memanjang sama LED bar. LED bar ya bener ya? Ya reflektor lah intinya. Untuk headlampnya juga masih sama, reflektor seperti ini. Belum proyektor ataupun fitur-fitur lainnya. Udah, gitu aja yang berbeda signifikan. Walaupun katanya bumper ini juga berubah dibanding yang pre-facelift. Oke, bagian belakang apalagi yang berubah, samping. Jujur aja nggak signifikan, paling velg yang berubah. Bagian belakangnya juga masih mirip-mirip dengan sebelumnya. Oh iya, Range Rover Evoque ini merupakan sebuah entry level lah di keluarga Range Rover. Jadi ada mobil ini, ada Velar di atasnya, ada Range Rover Sport sama yang Vogue di atas yang paling Range Rover yang paling gede. Jadi mobil ini memang compact tapi tetap DNA Range Rover yang hebat buat off-road. Sekarang kita lihat yang berubah signifikan ada di bagian dalamnya. Oh iya, sebelum ke dalam perlu diingatkan lagi, mobil ini kan handle-nya pop-up. Perlu diingat sekarang kan mobil Cina itu udah banyak banget yang pop-up lah, yang tipe seperti apalah bentukannya. Dan Range Rover ini merupakan pelopornya. Karena dulu di tahun 2017 pertama kali meluncur, 2016 atau 2017 gitu. Pertama kali ngeluncurin Velar, dia udah kayak gini handle-nya. Keren. Velg 20 inci, lumayan gede. Oke lah, bannya Pirelli Scorpion. Kita lihat ke bagian dalam. Ya, seperti ini interiornya. Dan please di komen jangan bilang mirip mobil Cina. Bukan, salah besar. Mobil Cina yang mirip mobil ini. Ini bisa dilihat. Kenapa gue pertama kali ngeliat, oh ini mobil Cina sih ngikutin kayak gini ya. Karena dulu pas pertama kali launchingnya yang Vogue, itu ya tampilannya udah seperti ini. Emang lurus-lurus aja, layar gede di tengah. Ya kayak gitu sih, dan turun sekarang di varian entry levelnya di Evoque seperti ini. Layarnya gede dan ini layarnya unik sih. Ini layarnya kayak curve gitu, ngelengkung. Jadi kayak dari atas gini masih bisa ngelihat, dari bawah bisa ngelihat. Ini desainnya juga keren banget sih. Panel tengah ini yang banyak ditirukan mobil-mobil Cina untuk saat ini ya. Panel tengah, panel kayu, datar gitu aja. Tuas transmisinya dulu untuk Evoque generasi pertama itu putar-putar, ganti ke generasi 2 udah seperti ini, dan sekarang yang varian faceliftnya berubah juga modelnya, lebih keren sih. Tapi kok enteng banget ya rasanya ya. Ya oke, gitulah. Ini setirnya seperti ini, pengaturannya elektrik, agak beda ya dengan yang pre-facelift. Bentukannya sekarang lebih modern aja, kulitnya emang enak banget sih ya. ADAS ini lengkap banget di sini. Nih, tadi kita coba ignition dulu. Nah, ini ADAS-nya lengkap, ada adaptive cruise, ada lane keeping assist, ada emergency braking untuk depan belakang, ada blind spot monitor juga. Infonya gitu. Oh, nggak ada, ding.
Di sini nggak ada blind spot monitor. Tapi untuk rem otomatis depan belakang itu ada. Sebenarnya kasar seperti ini. Keren ya, tapi agak-agak mirip VW Audi ya sekarang bentukannya ya. Gitu. Oh ya, mobil ini walaupun dia entry level di Range Rover, tetap dia Range Rover. Jadi untuk off-road-off-roadan itu fiturnya udah banyak banget. Jadi sekarang dia ada mode berkendara, kita tinggal pencet auto aja. Dia akan mengatur mesin sesuai dengan peruntukan jalannya. Kalau misalnya sand, dia akan mengatur traksinya seperti apa. Kalau misalnya di mat, di lumpur ataupun di bebatuan, mobil ini udah otomatis ngaturnya. Dan uniknya lagi, di sini ada wading depth ya. Jadi kita bisa tahu seperti apa ketinggian air ketika kita melewati banjir. Maksimal itu 0,52, artinya setengah meteran ketika kita menggunakan mobil ini di banjir ya. Nah ini fitur auto, tinggal dipencet aja seperti ini. Dia akan beradaptasi dengan gaya mengemudi ataupun lokasi sekitar. 4x4 info, pastinya mobil ini all wheel drive ya. All wheel drive-nya juga pintar banget ya. Ketika satu ban hilang traksi, dia akan memberi power itu ke ban yang dapat traksi. Ya kalau untuk Range Rover off-road-nya udah oke lah. Jadi untuk light off-road itu masih bisa. Bahkan yang agak berat juga bisa sih sebenarnya ya. Gitu untuk fitur-fiturnya, selebihnya ya udah sih normal aja per CarPlay, Android Auto. Ini ada kamera 360, tapi gimana cara aktif? Oh ini, ada kamera 360 dan di kamera 360 ini juga ada fitur off-roadnya. Jadi ketika kita melewati tanjakan, bebatuan contoh kayak gitu ya, kita bisa melihat ke area bagian bawahnya. Itu keren banget sih fiturnya ya. Oh ini on road tuh. Jadi ada kamera 360 seperti ini. Dan untuk off-roadnya, tapi sayang banget ya. Ini sekarang kan pintunya kebuka jadi nggak bisa. Dan tempatnya juga terbatas. Apalagi ya, ini baru, ya udah umum sih sebenarnya di Alphard. Di Lexus juga udah kayak gini sih. Ada rear view mirror tapi dia digital. Sebenarnya yang paling menarik di mobil ini adalah materialnya. Gokil sih ini. Nih, lihat tuh materialnya semuanya soft touch. Biasanya kan di mobil premium ya, soft touch di atas, tengah, dan ya udah sampai di tengah aja. Tapi kalau di mobil ini enggak, dia sampai bawah sini, soft touch. Gila sih. Emang yang nggak bisa dibohongin itu di Range Rover adalah build quality-nya. Soft touch semuanya. Gila sih. Keren. Oh iya, di sini udah ada panoramic glass roof ya. Tapi dia nggak bisa dibuka sih menurut gua. Atau glass roof doang. Coba ya. Ini hanya bisa buka tutup. Iya. Dia cuman glass roof, cuman bisa dibuka tirainya. Dan sekarang kita lihat mesinnya. Oke, udah pegas untuk bukaannya. Jadi mobil ini kan total cuma ada satu varian ini aja. Biasanya kan di luar itu ada yang dynamic, ada yang autobiografi, sedangkan di Indonesia cuma masuk satu varian ini. Bisa dibilang ini varian base modelnya lah ya. Dan ini mesinnya juga varian yang paling bawah karena ada yang hybrid, plug-in hybrid, sama yang diesel hybrid itu ada di luar. Tapi untuk saat ini cuma mesin 2000 cc. Tenaganya itu 200 PS ya, sekitar 198 atau 97 HP. Torsinya 320 Nm. Transmisinya, infonya ini transmisi baru ya, di 8 speed AT all wheel drive. Ya, gitu aja sih untuk mobil 1,8 miliar. Oke. Ya, walaupun harganya bisa dibilang cukup tinggi ya, 1,8 M, tapi perlu diingat ya, ini merupakan sebuah Range Rover. Tetaplah Range Rover itu mobil seorang bangsawan ya kalau di UK ya. Mobil-mobil pejabat-pejabat negara di Inggris itu, bahkan keluarga kerajaan, mobilnya Range Rover. Dan pastinya build quality-nya juga bagus banget. Ya tetap sih, mau kayak gimana pun, kita nyetir mobil ini dilihat orang, wah ini pasti orang tajir banget sih sebenarnya. Dan sebenarnya ada hal unik.
Jadi pembeli pertama, mungkin ketika Anda nonton video ini masih ada lah slotnya ya. Untuk pembeli 10 orang pertama itu bisa dapat diskon, kira-kira harganya itu menjadi 1.790 juta. Sedangkan harga normalnya itu 1.880 juta. Jadi agak lumayan tuh harganya. Jadi kalau misalnya uangnya cukup untuk membeli mobil ini, ya udah langsung aja beli. Lagi ada sedikit diskon. Jadi gitu aja. Kalau Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel Mauladin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.